Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini saya akan berbagi informasi tentang tips sukses berbudidaya tanaman porang. Ini khususnya buat teman-teman pemula yang pengen mencoba menanam di tahun 2021 ini ya. Monggo bisa teman-teman simak dan tonton videonya, semoga nanti bisa bermanfaat. Oke ya, jadi ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan, tapi ini versi kita teman-teman ya, versi AHM Farm. Apabila nanti sepemikiran dan cocok dengan teman-teman, monggo bisa dipakai, jika enggak juga enggak apa-apa, karena kita sifatnya sharing, berbagi informasi berdasarkan apa yang sudah kita alami. Karena pada dasarnya setiap petani itu tujuannya sama ya, hanya saja cara dan prakteknya memang beda-beda. Ada yang misal cara si A si B, nah itu caranya memang beda-beda, tapi tujuannya sama, pengen hasilnya nanti maksimal dan pastinya menguntungkan. Tips yang pertama yang bisa teman-teman pakai untuk sukses di budidaya tanaman porang yaitu di pemilihan bibit. Pilih bibit yang benar-benar berkualitas, karena sukses tidaknya menanam porang itu kunci pertama di bibit teman-teman. Jangan sampai sudah beli bibit belum ditanam, bibitnya busuk, rugi. Jadi kunci pertama di pemilihan bibit berkualitas. Dan perlu teman-teman ketahui, yang pengen mencari bibit di tahun ini di bulan September, kualitas bibit baik katak maupun umbi itu 90% super bagus ya. Jadi super bagus. Kualitasnya memang bagus kalau sudah memasuki bulan September ini. Untuk katak sudah melewati masa karantina karena dari bulan Mei kemarin sampai sekarang bisa bertahan, dan rata-rata biji katak yang belum ditanam di bulan ini itu sebagian besar sudah mulai keluar mata tunasnya teman-teman. Tapi kalau untuk umbi teman-teman, jadi kalau dibongkar lebih awal itu biasanya banyak yang membusuk, entah kena hama atau mungkin faktor yang lain. Tapi kalau di bulan September ini masih bisa bertahan, bisa dipastikan kualitasnya 90% super bagus ya. Ini buat teman-teman pemula yang pengen cari bibit di bulan September ini, saya jamin kualitasnya 90% bagus dan bisa tumbuh. Karena menanam itu ada dua keberhasilan. Yang pertama berhasil menumbuhkan, yang kedua berhasil mendapat keuntungan. Dan di sini yang kita cari pertama dulu berhasil menumbuhkan. Setelah berhasil menumbuhkan, baru nanti tahapannya berhasil mendapat keuntungan. Oke, jadi pertama pemilihan bibit yang berkualitas. Ini sudah ya. Tips yang kedua, pemilihan lahan dan pengolahan lahan. Pemilihan lahan ini usahakan tempatnya jangan terlalu banyak naungan teman-teman. Karena kalau banyak naungan itu berpengaruh juga di umbinya. Karena tanaman porang itu yang akan kita jual, yang akan kita panen itu umbi yang ada di dalam tanah, bukan nanti misal berbuah di pohonnya, bukan ya. Kecuali nanti biji kataknya. Jadi yang kita panen itu umbi yang di dalam tanah. Kalau banyak naungan otomatis mengganggu ya, baik akarnya maupun sinar matahari yang masuk itu terganggu. Tetap bisa tumbuh namun perkembangannya kurang maksimal. Dan kalau yang punya lahan tapi tidak ada naungan sama sekali, itu juga masih bisa ditanami ya. Itu lebih bagus daripada banyak naungan. Ini sudah pernah dipraktekkan salah satu teman itu di sawah teman-teman, pesawahan. Ternyata juga berhasil ya sampai panen. Hanya saja kendalanya pada saat pertumbuhan di bulan, biasanya kalau di Jawa itu bulan Januari memang ada cuaca yang tidak turun hujan sekitar 1-2 minggu ya. Kendalanya itu, kalau itu bisa diatasi, insya Allah sampai panen aman. Jadi untuk pemilihan lahan usahakan seperti yang saya sampaikan, jangan terlalu banyak naungan, paling tidak 30% lah naungannya. Terus untuk pengolahan lahan, buat segembur mungkin untuk tanahnya, jangan sampai padat. Karena umbi yang ada di dalam tanah itu kalau padat, yang jelas perkembangannya ya kurang maksimal. Kalau pengen maksimal, dibuat segembur mungkin, jangan terlalu banyak air ya di sekitar. Kalau memang ada airnya, buat gulutan paling enggak ya agak tinggi, supaya nanti aliran air tetap lancar. Pemilihan lahan dan pengolahan lahan sudah. Sekarang tips yang ketiga teman-teman, jangan terlalu mengistimewakan tanaman porang. Mengapa demikian? Kita lihat dari sifat tanaman porang sendiri, mudah tumbuh dan susah mati. Saya katakan mudah tumbuh, bibit dari biji katak maupun dari umbi, ketika kita taruh di atas tanah ya, ketika kita taruh di atas tanah dan memasuki musim penghujan, bibit itu akan tumbuh dengan sendirinya teman-teman ya. Tanpa harus kita buatkan gulutan, tanpa harus kita pupuk, dia tumbuh sendiri. Itu saya katakan mudah tumbuh. Dan sekelas pemula pun ketika dia menanam dengan teori asal-asalan, itu juga akan berhasil menumbuhkan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi,
menanam segala macam tanaman itu ada dua keberhasilan, berhasil menanam dan berhasil mendapatkan keuntungan. Dan yang kita cari ini dua-duanya ini ya. Tapi setidaknya yang pertama dulu kita harus memang benar-benar berhasil. Kalau yang pertama ini sudah berhasil menumbuhkan tanamannya, tinggal ketiga ini. Dan ketiga, kenapa saya bilang jangan diistimewakan? Karena dari sifat tanaman yang mudah tumbuh, kita jangan terlalu berlebihan untuk merawatnya. Kita minimalisir untuk biaya pengeluaran terutama di perawatan teman-teman. Karena untuk tanaman porang itu yang paling banyak itu selain untuk beli bibit, tapi juga di biaya perawatan pada saat membersihkan lahan, pemupukan, dan lain-lain. Ini kalau memang teman-teman serius di budidaya tanaman porang, itu benar-benar harus detail dan rinci, terutama di biaya pengeluaran. Teman-teman harus punya ambang batas maksimal untuk biaya pengeluaran. Apalagi harga umbi produksi di tahun 2021 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Kalau kita bandingkan dengan harga di tahun 2020. Karena memasuki September, ya bulan September, di tahun 2020 itu harganya mencapai 10.000 ke atas. Tapi di tahun ini, tahun 2021 justru harganya turun. Sekarang di kisaran 5.000 sampai 6.000 rupiah. Dan kalau kita terlalu mengistimewakan dan berlebihan dalam hal perawatan, yang jelas kerugian yang akan kita dapat. Jadi di sini untuk teman-teman pemula yang baru akan mencoba menanam di tahun ini harus punya batasan maksimal ya. Batasan maksimal atau ambang batasnya kira-kira berapa yang harus kita keluarkan untuk penanaman sekian. Khususnya di biaya perawatan. Kita ambil satu contoh, kita menanam 2 bibit dari umbi, bobotnya 3 on. Satu musim kurang lebih dapat 2-3 kilo. Kita ambil 2 kilo saja, nggak usah berlebihan. Jika nanti hasilnya lebih itu anggap aja bonus buat kita. Dapat 2 kilo. Kalau kita menanam 2 berarti kita dapat 4 kilo. 4 kilo kita kalikan harga saat ini 6.000. 4 kali 6 ketemunya 24.000. Nah, ini ambang batas maksimalnya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai mengeluarkan biaya lebih dari 24.000 untuk 2 bibit tadi. Kalau bisa justru turun ya, mungkin 15 atau 18, mungkin 20.000. Nah kalau sudah itu kita punya sisa nanti 4.000 ini per 2 pohonnya tadi. Dari sini nanti titik aman akan kita temui. Jangan sampai pengeluaran dilebih-lebihkan, misal pemupukan harus 4 kali, harus pakai pupuk A, harus pakai pupuk B. Itu saya rasa terlalu berlebihan kalau melihat dari sifat tanaman porang yang mudah tumbuh. Yang terpenting 1 dan 2 tadi, tips 1 yang 2 tadi terpenuhi. Bibit berkualitas, lahan gembur tanpa banyak naungan. Saya rasa itu sudah aman teman-teman. Sekali lagi jangan terlalu mengistimewakan tanaman porang. Supaya teman-teman nanti tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Modal 100 kembali 50 ya jelas nanti kita mengalami kerugian. Karena tips ini kita pakai itu setelah tahu di tahun 2021 ini harganya turun. Kalau harga 10.000 ke atas saya rasa aman-aman saja. Tapi ketika tahun ini harganya turun dan kita prediksi tahun depan itu memang harganya mungkin ya kisaran seperti ini, bisa saja turun. Kalau untuk di atas tahun ini saya rasa sulit. Makanya tips yang ketiga ini harus benar-benar detail dan rinci buat teman-teman khususnya pemula. Oke, itu informasi dari kita teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan apabila cocok atau sepemikiran monggo bisa dipakai, jika enggak juga enggak apa-apa. Dan apabila ada pertanyaan monggo bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar atau mungkin bisa WhatsApp, bisa telepon. Selama bisa saya jawab akan saya jawab. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.